Kembali di iNews Sore, pemirsa, benarkah Prabowo Subianto akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden? Saya akan langsung ke Bang Haikal untuk melanjutkan pertanyaan yang sempat terjeda tadi. Bang Haikal, siapkah untuk kembali mendukung Pak Prabowo jika nantinya Pak Prabowo jadi mencalonkan diri pada pemilu 2024? Sebelum menjawab itu, kita perlu kejelasan. Kejelasannya adalah Pak Muzani menyatakan siap maju, kemudian kita cari-cari di berita tadi 2 jam yang lalu Pak Dasko menyatakan masih fokus dalam membantu Pak Jokowi, sehingga pertanyaannya terlalu dini kalau diminta sekarang dijawab, apalagi ini ada gerbong seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua yang akan mengikuti gerbong kemana kita memilih. Apalagi saya terikat dengan beberapa elemen yang harus menjawab dengan nama organisasi. Namun terlepas dari itu, kita bersyukur. Artinya Pak Prabowo ini betul-betul orang yang tough, orang-orang yang kekeh, yang istiqomah, yang tetap maju, walaupun dibully tapi nggak sedih, walaupun dihina tapi nggak berduka. Hinaan-hinaan kepada beliau kita lihat di sosial media itu udah banyak sekali, tapi beliau maju terus, dan bangsa Indonesia sesuai dengan tradisinya. Ya Mbak Stefani, ini bangsa yang pemaaf gitu loh. Apabila merasa disakiti pada tahun 2019, hasil survei Puspol kan 20,9, hasil survei Pak Saiful Mujani 20, hasil LSI 23, hasil Indo Strategik 17,5, hasil Carita 17 juga. Dan ini tetap tinggi begitu, sehingga kemungkinan beliau terpilih lebih besar daripada 2019 yang lawannya sangat kuat, yaitu Pak Jokowi. Begitu pendapat kami, Mbak Stefani. Bangsa Indonesia bangsa yang pemaaf walaupun merasa tersakiti, ini termasuk Bang Haikal sendiri maksudnya nih? Siap kalau untuk kembali mendukung Pak Prabowo kalau sudah ada kejelasan itu? Pernah merasa tersakiti. Kalau ditanya pribadi, saya tidak pernah merasa tersakiti. Bahkan saya sangat mendukung ketika beliau masuk ke dalam sebagai Menhan. Saya orang pertama yang mengucapkan selamat, karena kita mesti fair bahwa ini pesta harus berakhir dengan suka, dan sekarang banyak orang yang masih baper dan nggak bisa move on, masih teringat pada masa lalu, mantan-mantan pendukung Pak Prabowo diposisikan sebagai oposisi, mantan-mantan pendukung Pak Jokowi diposisikan sebagai pendukung pemerintah. Sudahlah, presiden cuma satu, yaitu Pak Jokowi. Ya udah, wahai para mantan, itu aja kalau saya sih. Baik, kami coba untuk menyapa Pak Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selamat sore Pak Muzani. Selamat sore. Baik Pak Muzani. Baik Pak Muzani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin melanjutkan tadi permintaan dari Bang Haikal untuk meminta kejelasan dulu nih dari Partai Gerindra. Benarkah bahwa Pak Prabowo sendiri sudah menyanggupi untuk kembali nyapres di 2024? Yang dari DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan dan partai-partai Gerindra lain di tempat-tempat lain. Ucapan itu diucapkan di hadapan saya. Pak Muzani, belum terdengar secara jelas suaranya, jadi apakah amanah dari partai ini sudah dijawab dengan kesanggupan atau sudah diiyakan oleh Pak Prabowo-nya langsung? Baik, kami akan coba perbaiki kendala komunikasi kami dengan Pak Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Saya ingin ke Pak Ujang Komarudin. Pak Ujang, kita tahu bahwa Pak Prabowo sudah beberapa kali nyapres, sudah beberapa kali kalah dalam kontestasi pemilu. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa kans dari Pak Prabowo di pemilu 2024? Saya jelaskan dulu ya, ada paling tidak 4 indikator ya, kenapa Pak Prabowo itu bisa maju atau ingin maju. Yang pertama itu apa? Di 2024 nanti pilpresnya tidak ada incumbent. Artinya semua capres itu terbuka untuk bisa menang dan saling mengalahkan. Artinya ada pertarungan bebas di situ. Oleh karena itu siapapun berpotensi untuk bisa menang, termasuk Pak Prabowo. Jadi kalau tidak maju ya rugi gitu loh, kesempatan menangnya ada. Yang kedua, beliau jadi ketua umum Gerindra lagi. Artinya kalau Gerindra itu kalau tidak punya keinginan untuk nyapres itu ya tidak akan dipegang untuk ketua umum Partai Gerindra, bisa beliau jadi ketua Dewan Pembina atau yang lainnya gitu loh.
Yang ketiga, yaitu menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Ini kan menjadi penting, karena rakyat menilai bahwa masuknya Pak Prabowo itu bagian juga untuk memperkuat, misalkan untuk mencari logistik, lain sebagainya. Karena kalau ada di dalam pemerintahan itu lebih memungkinkan untuk bisa lebih enak untuk bisa mencapreskan diri gitu. Dan kita punya sejarah dulu ya Pak SBY dari menteri menjadi presiden, walaupun beliau itu Menko dan Pak Prabowo Menhan. Tapi menteri ya katakanlah bisa menjadi presiden. Baik. Nah, yang keempat yaitu penasaran, Mbak. Kenapa? Ya karena belum pernah menang, ya maka akan penasaran. Baik. Dan ini terkait dengan harga diri Gerindra juga karena belum pernah menang capresnya begitu. Baik, kami coba sapa kembali Pak Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selamat sore Pak Muzani. Sudah Selamat bisa sore. Bergabung? Baik, sudah terdengar jelas suaranya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pak Muzani, sebelumnya tadi sebelum terdengar jelas nih, saya ingin memperjelas kembali apakah Pak Prabowo sudah mengiyakan nih amanah atau permintaan dari kader Partai Gerindra untuk kembali nyapres di 2024? Kewenangan untuk menetapkan seorang calon presiden dan wakil presiden di Gerindra itu ada di tangan Pak Prabowo. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita memberi kewenangan kepada beliau sebagai Ketua Dewan Pembina. Karena itu beliau memiliki kewenangan penuh untuk melakukan hal itu. Akan tetapi dalam tradisi beliau mengambil keputusan-keputusan penting, selalu saja beliau mengundang DPD, DPC, dan anggota DPR Provinsi, Kabupaten, Kota untuk bersama-sama menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Forum ini belum dilakukan. Yang ada adalah kongres luar biasa yang dilangsungkan di bulan Agustus 2019 yang meminta kepada beliau agar maju menjadi calon presiden 2024 yang akan datang. Ketika di kongres luar biasa, Pak Prabowo minta agar kepada kader Gerindra tidak keburu-buru, tidak kesusu, tidak ngege mongso, karena beliau adalah Menteri Pertahanan yang sedang konsen membantu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi di bidang pertahanan. Kader Gerindra diminta sabar. 2019 kita lampaui, 2020 kita lampaui, 2021 sedang kita jalankan. Tetapi proses untuk itu berjalan terus. Semua DPD, semua DPC, semua PAC, semua ranting, dan semua kader Partai Gerindra tetap meminta beliau maju di 2024. Survei tadi sudah dipaparkan, cukup bagus, dan seterusnya. Pembangunan harus berlanjut, persatuan harus diteruskan, NKRI harus tetap dipertahankan, dan kebinekaan harus tetap kita jaga. Itulah yang menyebabkan kemudian semua kader Gerindra minta beliau maju. Di Sulawesi Selatan, itu adalah penegasan dari setiap DPD yang saya hadir. Dan saya katakan kepada teman-teman di Sulawesi Selatan, insya Allah beliau maju sebagai calon presiden di 2024. Kita kader Gerindra harus tetap menyiapkan diri untuk proses pemenangan itu dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Baik, artinya Itulah jawaban sementara dari Pak Prabowo adalah tadi meminta untuk tidak terburu-buru dan masih fokus untuk menjalankan tugas sebagai Menhan, begitu ya Pak Muzani? Itu jawaban waktu KLB. Baik. Terkait hasil riset, tadi Anda sempat menyebutkan yang menarik bahwa hasil riset ini memang Pak Prabowo muncul sebagai kandidat calon presiden terkuat. Tapi di sisi lain, perolehan suara Partai Gerindra justru cenderung menurun. Ada tanggapan, Pak Muzani? Cenderung menurun dari riset, tapi dari pemilu ke pemilu, kami 2009, 2014, 2019 selalu mengalami kenaikan. Cuma masalahnya, Mbak, Gerindra itu kursinya 78. Untuk beliau maju menjadi calon presiden, itu lebih dari itu. Artinya apa? Agar beliau bisa menjadi calon presiden, tentu saja kami harus berkoalisi dengan partai lain. Inilah yang kemudian kami harus terus melakukan komunikasi, membangun jaringan dengan partai-partai lain agar Pak Prabowo bisa maju menjadi calon presiden di tahun 2024. Kami merasa tidak memiliki masalah dengan partai politik manapun, tidak ada problem dan handicap dengan partai manapun, bahkan kami merasa tidak punya musuh dengan partai politik manapun, sehingga untuk membangun komunikasi seperti ini, kami insya Allah tidak ada problem.
Baik Pak Ujang, apa analisa Anda terkait elektabilitas Pak Prabowo yang naik namun justru elektabilitas dari Partai Gerindra cenderung menurun berdasarkan hasil survei? Ya tentu ini harus kerja keras ya dari Bang Muzani ya. Karena mestinya kan begini, mestinya Partai Gerindra itu menikmati dengan elektabilitasnya Pak Prabowo itu. Nah ini kan tidak sejalan nih, Pak Prabowo-nya naik elektabilitasnya tapi Partai Gerindra menurun. Artinya ada yang tidak pas, tidak ketemu hasil risetnya itu. Nah oleh karena itu Partai Gerindra mesti mengkoreksi diri bahwa mesti membangun sebuah kekuatan yang baru ya kalau menurut saya. Karena kalau landai-landai saja gitu ya, biasa-biasa saja dalam menghadapi Pilpres 2024. Begini yang saya ingin katakan, iya misalkan kerja keras dalam konteks mendukung Pak Prabowo-nya, tapi nanti jangan sampai kecolongan juga ketika Partai Gerindra-nya itu tidak naik-naik. Ini berbahaya. Kita tahu bahwa Partai Gerindra juga kemarin suara tertinggi nomor 2, tetapi di DPR-nya suara ketiga perolehan kursinya. Ini kan menjadi sebuah kerugian juga karena konversi kursinya tidak sesuai dengan harapan Partai Gerindra sesuai ketentuan undang-undang itu. Nah, saya ingin katakan adalah bagaimana Partai Gerindra menyusun strategi ulang ya agar bisa naiknya elektabilitas Pak Prabowo ini diikuti dengan naiknya elektabilitas Partai Gerindra. Kalau tidak ya sungguh sangat rugi. Gitu. Nah, kalau ini dilakukan ya sejalan seia dan sekata paralel ya antara kemenangan Partai Gerindra dengan kemenangan Pak Prabowo, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh PDIP. PDIP melakukan itu dan saya melihat PDIP juga tidak mau kehilangan. PDIP dia ingin hat-trick. 2014 menang, 2019 menang, 2024 juga ingin menang pilegnya. Tapi di saat yang sama PDIP sedang bingung karena tidak ada capresnya yang unggul gitu loh. Walaupun memang Ganjar ada, tapi Ganjar itu bukan skenario PDIP. Saya boleh katakan seperti itu. Karena saya tahu lah di PDIP itu mendukung siapa, kita tahu arahnya kemana. Baik. Baik, Bang Haikal. Boleh tanya Pak Ujang? Baik, silakan. Nah, saya mau bertanya dengan Pak Ujang. Pertama, Pak Ujang dalam analisa Bapak menyebutkan peluang Pak Prabowo itu 50-50 gitu loh. Jadi 50% menang, 50% kalah. Nah, ini penting untuk didalami sebab biar gimana pun kita akan mendukung calon yang lebih kuat lah begitu ya. Tentu Pak Ujang punya alasan khusus kenapa mengatakan 50-50 gitu loh. Tidak 60-40 sebagaimana hasil survei yang terus semua memenangkan Pak Prabowo. Dan sekaligus juga bertanya juga antisipasi kepada Pak Muzani, mohon maaf nih Mbak Stefani. Bagaimana antisipasi kecurangan? Tentu kita tahu bahwa ketemu ya penjumlahan yang konyol, total hasil lebih besar daripada total pemilih. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Kita tahu pada waktu sebagai Jurkamnas, saya kan tahu di semua daerah betapa unggulnya Pak Prabowo didatangi oleh semua orang dan mengharapkan new presiden gitu. Tapi hasilnya kan tidak gitu loh. Nah, jadi gimana ini? Mohon maaf saya jadi bertanya di forum ini Mbak Stefani. Baik, mungkin Pak Ujang terlebih dahulu bisa menjawab terkait tadi 50-50 ini seperti apa sebenarnya analisa Anda? Ya, begini, dalam konteks beliau sudah maju 3 kali dan tidak pernah menang, maka Pak Prabowo tadi punya kans 50-50. Apa alasan argumen yang ingin saya katakan? Karena begini, ya tadi ketika elektabilitasnya unggul, katakanlah di lembaga-lembaga survei yang ada, saya pernah survei juga 2020 yang lalu, mengatakan sebenarnya begini, melihat kinerja menteri dan termasuk kinerja capres dan cawapres. Ternyata masyarakat itu ketika kita beri pertanyaan, ternyata soal elektabilitas juga berpengaruh terkait dengan soal popularitas gitu loh. Artinya gini, masyarakat yang di bawah itu memilih gitu ya, menjawab itu ya tahunya Pak Prabowo karena sudah 15 tahun ya ikut Pilpres. Bahkan nanti 2024 yang ke 20 tahunnya 4 kali. Nah, sekali saya sampaikan bahwa mohon maaf, kenapa pipi argumentasi kemenangan itu juga belum tentu hasil survei itu juga absolut menjadikan sebuah kemenangan bagi Pak Prabowo. Jadi mungkin menang dan mungkin juga tidak gitu. Karena ini angka elektabilitas Pak Prabowo hari ini belum sampai kepada angka 70%, artinya masih 30% ke bawah. Nah, kemungkinan ini yang saya baca, pipi-pipi itu ya begitu, Babe. Pak Ujang, mohon maaf kami harus potong sejenak. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog usai jeda azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.
Talk show dengan host fenomenal. Begitu banyak setan yang betah. Saya tidak bisa tahan melihat kayak gini. Mengupas tuntas persoalan yang lagi viral. Hai Mbak